Suara Patriark Mo turun, dan tidak ada oposisi di antara hadirin. Terlalu banyak orang memasuki relik. Tidak peduli seberapa bagus bakat bawaan, tidak ada yang didapat. Jika bukan karena leluhur Mo yang merupakan Master Sekte Banman, mereka semua akan bertanya-tanya apakah ada benda suci yang ditinggalkan oleh Master Luban di negeri itu. Oke, ini kesepakatan. Suara Qin Yichen melewati penonton. Dia juga sangat jelas bahwa kekuatannya tidak cukup untuk meyakinkan publik. Memasuki wilayah penjaga Mo, meskipun ada risiko tertentu, jika Anda bisa mendapatkan benda suci yang ditinggalkan oleh Master Luban, itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatan Anda sendiri, tetapi juga mendapatkan dukungan Mo untuk kedua tujuan tersebut. Dia harus mencobanya. Kamu harus berpikir jernih. Mo Tianrui melihat bahwa dia langsung setuju. Dan dia mengingatkannya, risiko dalam relik tidak dapat diprediksi. Bahkan jika beberapa barang antik lama di keluarga saya masuk, sulit untuk keluar dari tubuh Anda. Terima kasih banyak Penatua Agung. Mendengar pengingat semacam ini, Qin Yichen merasa sedikit hangat. Melihat janjinya, mata Mo Sun memancarkan kemilau yang aneh. Selama Qin Yichen mengalami kecelakaan di relik itu, bukankah palu raksasa itu akan tetap ada di klan Mo? Jika dia bisa mendapatkan palu raksasa itu, hanya dengan memikirkannya, dia merasa panas di dalam. Mungkin, hanya dengan palu raksasa, dia dapat menginjak kaki kejahatan yang telah menginjak kepalanya. Kalau begitu, sampai jumpa di sana. Ketika Mo Tianrui melihat bahwa dia tidak mendengarkan bujukan, dia hanya bisa menyerah. Kemudian, Mo Tianrui merekrut kelelawar raksasa, membawa Qin Yichen, menggulung embusan angin, dan langsung menuju ke bagian terdalam dari orang-orang Mo. Di belakang kedua orang itu, laki-laki yang kalah bertobat dan Lu Xiaoguan tidak ragu-ragu, diikuti oleh seekor burung kayu. Patriark Mo tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga duduk di atas jalak raksasa. Melihat ini, Patriark Mo tua, dan bahkan Mo Sun, berangkat. Di kedalaman negara Mo, ada hutan pegunungan yang dalam. Di sini, antara langit dan bumi dipenuhi dengan gelombang samar yang menakutkan, samar, dan ada atmosfer biadab yang kental. Siluet Qin Yichen melirik ke udara, tetapi tatapannya melirik sedikit hati-hati ke gunung liar ini, pingsan. Dari kedalaman itu, dia tampaknya memahami bahwa beberapa jalur sangat halus, tetapi tidak kalah dengan yang sebelum informasi roh, jiwa dan ki Penatua yang lemah. Dalam hal ini, Qin Yichen diam-diam kagum. Orang-orang Mo memiliki latar belakang yang lebih dalam dari yang mereka kira. Yang akan datang. Dengan kecepatan kelelawar raksasa, terbang selama sekitar 10 menit, Mo Tianrui tiba-tiba membuka mulutnya, dan juga memiliki tatapan ketakutan yang kuat di matanya. Melihat kecemasan di wajahnya, mata Qin Yichen sedikit menyipit, dan pandangannya menyapu ke depan. Segera, matanya kental. Di puncak gunung yang jauh, ruang di sana menunjukkan tanda distorsi. Di dalam, ketika Qin Yichen melihat ruang bengkok, dia tiba-tiba merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi berat. Ruang ini tampaknya jauh lebih lengket. Ada beberapa sarana yang ditinggalkan oleh leluhur tua di sekitar reruntuhan, dan asal asli tidak dapat digunakan. Melihat gerakan Qin Yichen, Mo Tianrui mengingatkan. Kemudian dia turun dari kelelawar raksasa, mendarat di jalan kuno, dan berjalan dengan jujur. Qin Yichen melihat ini dan mengikutinya. Di sepanjang jalan kuno ini, dua orang berjalan menuju puncak gunung yang menjulang tinggi. Di atas mereka, ruang terdistorsi, memberikan perasaan depresi yang ekstrim. Qin Yichen mencoba untuk berkomunikasi dengan True Origin, tetapi menemukan bahwa True Origin tampaknya ditekan kembali kedantian oleh kekuatan misterius, dan itu tidak berguna. Ada warisan. Mo Tianrui menatap ruang bengkok di atas, wajahnya penuh hormat, dan sikap ini, bahkan menghadapi Qin Yichen yang memegang palu raksasa, belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Qin Yichen sedikit menyipit. Di atas putaran itu, ada jalur cahaya indah yang samar-samar mengambang, menghalangi seluruh ruang yang terpelintir. Tetapi meskipun demikian, masih ada satu demi satu paksaan yang hampir menakutkan keluar. Arai cahaya itu sama sekali bukan hal biasa, tetapi mereka sangat menakutkan setelah isolasi. Sejauh mana teror itu harus berada di ruang yang bengkok itu? Alis Qin Yichen tidak bisa dinaikkan sedikit pun. Warisan ini, saya khawatir, tidak sesederhana itu. Kakak Yichen. Bos. Begitu pertobatan Gonyi dan Lu Xiaoguan datang ke sini, mereka tidak bisa menahan rasa gugup, terutama pertobatan Gonyi, berlari ke Qin Yichen, memegang tangannya dengan gugup. Napas di dalam terlalu menakutkan, sudah begitu di luar, jika di dalam, mereka hampir tidak bisa membayangkannya. Takut kenapa? Saya tahu, Mo Sun juga datang. Memprovokasi. Jika kamu takut, tentu saja kamu tidak bisa masuk, selama kamu meninggalkan palu raksasa di klan Moku. Ah! Qin Yichen bahkan tidak memandangnya, dan berkata kepada Penatua Agung klan Mo, Penatua Agung, tolong buka warisanku. Siap untuk membuka warisan. Ketika Mo Tianrui melihat bahwa dia tidak mendengarkan, dia hanya menghela nafas dan memerintahkan beberapa tetua. Kemudian dia datang ke Qin Yichen lagi.
Jika kamu menghadapi bahaya di dalam, jangan keras kepala. 10 juta hari kemudian, kami akan membuka reruntuhan lagi. Pilih kamu. Ah, Qin Yichen berterima kasih padanya mengangguk. Mulai warisan. Dengan urutan patriakmu, 6 Mo patriak berdiri di bawah arai cahaya menembak pada saat yang sama. Cici, 6 sinar cahaya meledak dari 6 veteran patriak tua, langsung terbenam dalam susunan cahaya yang indah di atas. Hai, dengan desakan dari 6 pelangi ini, formula cantik perlahan berputar. Setelah beberapa saat, celah terungkap di tengah formula. Siu. Dengan celah ini, gelombang bengkok meledak dari ruang di atas. Untuk sementara waktu, antara langit dan bumi angin kencang meletus, seolah-olah memiliki jalur nafas lama, keluar dari ruang bengkok, dan mengusir kesunyian di ruang ini menjadi 7-8. Di bawah aura ini, mata Patriark Mo terkulai, dan wajahnya tenang. Nafas yang sangat menakutkan, Qin Yichen juga menundukkan kepalanya sedikit, tetapi matanya dengan gemetar melihat ruang bengkok di atas. Susunan cahaya yang luar biasa di sana baru saja membuka seteguk kecil, dan memancarkan energi yang sangat menakutkan. Mengerikan seperti apa seharusnya itu? Dia tidak bisa tidak berpikir, apa tujuan Luban Master untuk objek yang terbagi? Dia telah melihat banyak catatan tentang guru Luban di buku kuno. Meskipun dia telah memperoleh warisan guru Luban, dia belum melihat banyak hal dengan warna legendaris. Misalnya, 10.000 klan Luban Master yang terkenal, 10.000 Taoisme,